Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maftua Fauji dengan NIM 333721056. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang memberikan nama dan juga deskripsi ke dalam objeknya. Nah, mungkin langsung saja. Di sini saya memakai project yang sebelumnya. Nah, untuk menjalankannya itu tinggal double klik, nanti akan diarahkan ke dashboard Unity-nya. Nah, ini halaman dashboard utamanya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menghapus main kamera, karena di sini saya akan menggunakan air kamera. Nah, sebelum menambahkan air kamera, karena air kamera itu ada di Vuforia Engine, maka kita harus menambahkan SDK-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkannya itu klik Windows, kemudian Asset Store, Search Online. Nanti akan di-generate ke halaman website Asset Store. Nah, di bagian search ini klik Vuforia Engine. Nah, nanti pilih yang Vuforia Engine SDK. Sebelum klik button add to my asset, kita harus login terlebih dahulu. Nanti ketika add open Unity, nanti akan diarahkan kembali ke halaman Unity Hub-nya. Nah, nanti tinggal klik import saja. Nah, setelah mengimport, untuk memastikan Vuforia Engine-nya ini sudah masuk atau belum, yaitu caranya di bagian hierarki ini klik kanan, kemudian ada nanti Vuforia Engine. Nah, oke. Nah, kemudian kita masukkan kamera AR, pilih Vuforia Engine dan AR kamera. Nah, setelah ini nanti untuk mengaktifkan AR kameranya ini diperlukan lisensi. Nah, untuk mendapatkan lisensinya ini yaitu buka browser, kemudian masuk ke halaman Vuforia Engine Developer Portal. Nanti tinggal login, atau yang belum memiliki akun harus register terlebih dahulu. Nah, nanti halaman awalnya seperti ini. Klik di navbar lisensi. Nah, di sini sebelumnya saya sudah memiliki dengan nama AR kamera. Nah, jika belum memiliki, terdapat button Get Basic. Nah, nanti tinggal masukkan nama dan checklist checkboxnya, nanti confirm. Nah, untuk mendapatkan lisensinya itu klik di bagian yang sudah dibuat tadi. Nah, ini lisensinya, tinggal klik, otomatis akan ke copy. Nah, setelah mengcopy lisensinya ini, kembali ke Unity Hub. Kemudian pilih di bagian hierarki ini, pilih AR kamera. Sebelah kanan di inspektor, scroll ke bawah, klik open Vuforia Engine configuration dan masukkan lisensinya. Oke. Nah, maka secara otomatis AR kamera ini sudah aktif. Kemudian untuk menambahkan markernya ke dalam Unity Hub, buka kembali website Vuforia Engine, kemudian di navbar bagian Target Manager. Nah, di sini untuk membuat database. Nah, kebetulan saya sudah membuat database yaitu dengan nama Archem. Nah, jika belum membuat,
bisa klik generate database, kemudian masukkan nama dan generate. Oke, klik database. Nah, di sini juga saya sudah memasukkan ada 4 marker dengan ada satu marker yang bintangnya 2, artinya nanti ketika marker tersebut di-scan sedikit delay karena rating dari markernya itu 2. Nah, untuk menambahkan marker ini itu klik add target, kemudian masukkan file gambar, masukkan width dan nama. Oke, setelah itu download database. Nah, setelah download database ini nanti untuk memasukkan ke dalam Unity Hub-nya itu tinggal double klik saja, nanti akan otomatis mengimport dengan sendirinya. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu untuk membuat markernya itu dengan di hierarki ini klik kanan, kemudian Vuforia Engine, Image Target. Nah, di sini saya akan membuat 2 marker, saya rename. Di sini marker 1 dan satu lagi marker 2. Nah, untuk menambahkan markernya klik salah satu marker, kemudian di bagian inspektor, di bagian image target behavior ini tipenya pilih database, nama databasenya dan targetnya. Nah, untuk marker 1 di sini saya pilih macan. Kemudian untuk marker 2 sini saya pilih ayam. Oke. Rapihin terlebih dahulu. Oke. Oke, sudah. Nah, kemudian tambahkan objeknya. Nah, di sini saya menggunakan animals untuk singa, marker 1 dan ayam. Oke, rapihin terlebih dahulu. Untuk ayamnya geser. Oke. Untuk singanya
Oke, sudah. Nah, kemudian saya akan menambahkan kanvas. Di klik kanan di hierarki, kemudian pilih UI, pilih kanvas. Nah, di kanvas di bagian inspektor, di bagian kanvas scaler ini pilih scale with me. Oke. Nah, kemudian klik kanan pada kanvas, pilih UI, pilih image, img nama. Nah, atur dulu. Saya akan taruh di sebelah kiri saja. Oke. Kemudian ankornya pojok kiri atas dan klik kanan, UI, legacy, tambahkan teks. Teksnya ini rapihin dulu. Oke. Nama dibesarin 20 atau 22, 25 mungkin, 28, 24 aja. Pilih tengah, 20. Oke. Setelah nama, tambahkan deskripsi, kita duplikat saja. img deskripsi. Geser dulu. Nah, saya taruh di atas saja untuk deskripsi. Ini segini. Untuk nama ntar kita rapihin. Oke. img ankornya bawah. Oke, sudah selesai. Tinggal edit deskripsi. Kemudian kiri atas. Oke. Oke. Kemudian tinggal buat scriptnya.
Nah, untuk membuat script-nya itu di bagian aset ini buat folder terlebih dahulu yaitu dengan nama script. Nah, kemudian saya juga membuat folder dengan nama deskripsi. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat dua script karena untuk menghemat waktu, jadi saya buat terlebih dahulu. Di mana di sini ada set deskripsi dan juga trackable. Untuk membuat script ini klik kanan, create, kemudian pilih C# script. Nah, kemudian untuk membukanya itu double klik saja, nanti akan secara otomatis terbuka ke dalam Visual Studio. Nah, untuk script kelas trackable AR ini cukup sederhana, di mana saya mendefinisikan kelas trackable dengan turunan yaitu default, observer, event handler. Nah, kemudian di sini saya membuat variabel marker dengan tipe data boolean dan juga privat. Nanti artinya variabel ini menyimpan status untuk deteksi markernya. Jika true berarti marker terdeteksi, dan jika false markernya tidak terdeteksi. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada metode on tracking font, di mana metode ini dipanggil ketika markernya terdeteksi. Kemudian untuk markernya yaitu true status markernya, dan juga based on tracking font. Nah, ini untuk memanggil implementasi metode dasar untuk memastikan logikanya itu benar. Kemudian di bagian bawah ini ada class on tracking loss, di mana ini kebalikan dari on tracking font. Jadi metode ini itu dipanggil ketika markernya itu tidak terdeteksi atau hilang dari pandangan. Untuk markernya itu false dan based on tracking loss. Di bagian bawah ini yaitu get marker, di mana tipe datanya boolean, dan public itu kenapa pakai public, karena untuk memungkinkan akses status marker ini dari luar kelas. Nah, kemudian return marker artinya mengembalikan nilai dari variabel marker. Cukup sederhana untuk trackable AR. Nah, nanti trackable AR ini fungsinya untuk di tiap-tiap marker ini nanti script trackable AR ini nanti untuk di marker ini untuk default observer event handler ini nanti akan dihapus. Nah, remove komponen sama marker yang dua juga. Nah, nanti trackable marker ini akan diinputkan ke dalam marker 1 dan 2. Sebelum menginputkan buat script set deskripsi dahulu, yaitu untuk mendeteksi antara nama yang di UI dan juga deskripsi. Nah, untuk kodenya double klik. Nah, untuk kodenya simple juga, dimana di sini saya mendefinisikan terlebih dahulu yaitu
Unity Engine UI. Nah, ini untuk mengimpor komponen UI dari Unity yang untuk menampilkan teks. Kemudian class set deskripsi dengan turunan mono behavior. Ini nanti tugasnya untuk mengelola dan menampilkan deskripsi binatang berdasarkan marker yang terdeteksi. Kemudian di bagian bawah ini terdapat beberapa variabel di mana di sini ada header deskripsi binatang. Ini untuk menandakan saja di mana agar bisa dikelompokkan, yaitu ini variabel untuk deskripsi binatang di dalam inspektor. Kemudian di sini saya membuat variabel tr ini yaitu trackable dengan dengan array. Ini nanti berisi objek yang mewakili binatang yang berbeda. Kemudian variabel nama ini untuk menyimpan nama binatang. Sama juga ini seperti variabel tr, yaitu menggunakan array. Kemudian ini text area untuk deskripsi, itu untuk menyimpan deskripsi binatang yang nantinya text area ini untuk menulis teks yang lebih panjang nanti di inspektor. Kemudian di bagian bawah ini terdapat header seperti tadi, yaitu UI deskripsi untuk mengelompokkan variabel yang terkait dengan teks nama dan teks deskripsi. Nah, di sini saya membuat variabel teks nama dan teks deskripsi dengan tipe data teks. Nah, tipe data teks ini harus mengimport Unity Engine UI terlebih dahulu. Jika tidak mengimport, nanti akan terjadi error. Nah, untuk yang teks nama ini nanti komponen UI ini untuk menampilkan nama binatang, dan untuk teks deskripsi untuk menampilkan deskripsi binatang. Kemudian di bagian update ini ada pengkondisian dan juga perulangan, di mana for integer i sama dengan 0, i kurang dari tr.length, dan i plus. Artinya loop ini ini loop yang digunakan untuk iterasi melalui semua elemen dalam array tr yang merupakan array dari objek trackable. Nah, kemudian in i sama dengan 0, ini inisialisasi variabel i sebagai 0 yang akan menjadi indeks pertama dari array. Kemudian i kurang dari tr.length. Artinya kondisi ini untuk memastikan loop ini berjalan selama i kurang dari jumlah elemen dalam array, yaitu tr. Dengan cara ini tidak akan melampaui batas setiap arraynya. Kemudian ada increment i++, ini nanti nilai i ini akan bertambah 1 sehingga bisa mengakses elemen berikutnya di setiap langkah. Kemudian terdapat fungsi if, di mana tr array i getMarker. Nah, ini untuk memanggil metode getMarker untuk objek tr di indeks i. Nah, jika metode ini mengembalikan nilai true, berarti marker yang terkait ini dengan objek sedang terdeteksi.
Nah, jika marker terdeteksi, kode di dalam blok if ini akan dijalankan. Di mana di dalam blok if ini terdapat teks nama dan juga teks deskripsi. Nah, untuk teks nama .text nama variabel array i ini artinya jika marker terdeteksi maka nama binatang yang sesuai dengan indeks i diupdate ke komponen UI teks nama. Nah, jadi nanti akan menampilkan nama binatang yang telah diinputkan di dalam inspektor ke dalam layar. Nah, untuk deskripsi juga sama. Nanti ketika memasukkan deskripsi ke array i di mana memasukkannya itu di dalam inspektor, nanti akan ditampung dalam teks deskripsi kemudian akan ditampilkan ke layar. Oke, mungkin untuk scriptnya sederhana. Nah, kemudian kembali ke Unity Hub. Nah, untuk memasukkan scriptnya itu untuk trackable AR ini pilih marker. Nah, nanti tinggal seret. Oke. Untuk marker 2 juga. Oke, sudah. Nah, untuk set deskripsi ini di bagian hierarki yaitu klik kanan buat grab empty. Untuk namanya pengaturan. Kemudian di dalam pengaturan ini tinggal tarik set deskripsi. Nah, di bagian inspektor ini terdapat beberapa yang tadi sudah didefinisikan, itu ada TR, nama dan deskripsi. Nah, untuk TR ini jumlah markernya di mana saya di sini menggunakan 2 marker, maka ketik 2. Kemudian untuk nama juga saya menggunakan 2 objek dan deskripsi 2. Oke. Nah, untuk TR marker 1 ini tinggal seret, kemudian masukkan, dan marker 2 seret masukkan dalam indeks array 1. Untuk bagian nama ini masukkan sesuai nama objeknya. Di sini saya marker 1 namanya yaitu harimau, dan untuk marker 2 di sini ayam. Oke. Nah, untuk deskripsi ini mungkin bisa mencari dari Google apa itu harimau. Nah, bisa dari sini harimau. Balik. Sama untuk ayamnya juga. Oke. Sudah. Nah, kemudian tinggal jalankan saja. Oh, mohon maaf. Ada kesalahan sedikit. Untuk bagian bawahnya belum ditambahkan deskripsinya. Oke. Coba ulang.
Oke, untuk macan, oke, dia muncul. Harimau, kemudian untuk oke, untuk ayam muncul juga. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.